Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah dan saudara sekalian, mahasiswa para santri Al-Jihad yang saya cintai, saya banggakan. Saat ini Abah Imam sedang umroh. Mudah-mudahan beliau dan rombongan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, iman lahir dan batin oleh Allah, dimudahkan oleh Allah urusannya, dan sampai pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat dan mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendoakan suatu saat ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, bisa berangkat haji umroh bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi jamadin wa ila hajatin wa hajatikum lillahi ta'ala lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali pengajian pagi ini dengan membaca ayat yang terakhir surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan dilanjutkan sholawat sekali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai materi pengajian ini, saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, matlul ghaniyyi zulmun, menunda nyaur utang bagi orang yang sudah diberikan rizki oleh Allah itu adalah sebuah kegelapan. Zulmun itu lawan dari an-nur, cahaya. Artinya hidup kita akan semakin sulit. Gampangnya cerita, rizki ini akan lebih berat ke depannya kalau sampai hutang tidak segera dilunasi saat sudah mendapatkan rizki dari Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah yang masih punya tanggungan hutang. Tapi Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk menyolatinya. Menyikapi hadis ini sehingga para alim ulama kemudian menyarankan dia orang Islam tetap wajib disolati. Cuma janganlah ustadz kiai yang berpengaruh di desa itu ikut menyolatkan supaya menjadi pelajaran. Dengan kata lain, percuma meskipun Rasulullah ikut mensolatkan, ikut mendoakan, tetap akan
ditolak doanya karena ada hablum minan nas yang belum diselesaikan. Karena itulah sebagaimana yang selalu diwanti-wanti apa Imam setiap Sabtu, bagi para santri yang masih punya tunggaan dan orang tuanya sudah memberikan tiap bulan, tolong diutamakan untuk segera dilunasi syahriahnya bulanan di Al-Jihad ini. Dan alhamdulillah untuk mahasiswi putri, para santri putri semuanya lunas, nol, tidak ada tunggaan. Tepuk tangan untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa mas-mas masih punya tunggaan 100 juta. Loh, gak bahaya tak? Ya mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kemudahan bagi orang tuanya sehingga ini tidak diabaikan. Karena sekali lagi kalau sampai kita diberi rezeki oleh Allah tidak segera dibayarkan, itu merupakan kegelapan ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu amanah dari pondok. Yang kedua, pagi ini saya menyampaikan warta langsung dari alam kubur atau alam barzakh. Kebetulan ini ada majalah namanya Mayara. Majalah ini dikelola oleh santrinya Gus Lutfi almarhum di Kalibening. Kalibening itu mana, Pak? Tambak Sari. Kalibening ya. Ini di antara kru dari majalah tersebut namanya Arif Kunaifi Ahmad. Ini mewawancarai seorang ustadz namanya Ahmad Suyuti bin Ahmad Dimyati. Beliau dari desa Merak-Urak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Karena Ustadz Ahmad Suyuti ini pernah dirawat di rumah sakit di R. Sutomo, kondisinya parah, drop, akhirnya ditakdirkan meninggal dunia. Nah ternyata orang itu kalau mati di rumah sakit walaupun sudah jelas mati, semua administrasi sudah dibayar, tidak langsung boleh dibawa pulang, harus menunggu minimal 2 jam. Ternyata 2 jam itu kan suwi, padahal sudah dibawa di ruang mayat selama 2 jam ini. Nah saat jenazah mau diangkut ambulan dibawa ke Tuban, dilalah ngelilir, Wah, sampai saiki urip. Akhirnya karena ini termasuk salah satu peristiwa langka ya, nah sehingga peristiwa medis ini disebut bukan mati tapi mati suri. Nah ono surine bareng ku mbuh nyilih sapa surine, Pak? Sisir. Akhirnya pertanyaannya begini kepada Ustadz Syuti ini, Ustadz, sewaktu panjenengan dinyatakan benar-benar meninggal dunia, apa yang panjenengan rasakan? Dia menjawab, sewaktu saya sudah mati dalam keadaan sendirian, pikiran ini seperti melamun. Wong saya ini masih muda, kok sudah meninggal dunia, padahal ibadah saya masih sedikit. Lalu saat itu tiba-tiba ada suara tanpa ada wujudnya. Saya tidak ngerti bahasanya, tapi saya paham yang disampaikannya. Yang intinya, suara itu mengatakan, kamu ini sudah tidak muda lagi. Masih ada orang yang lebih muda dari kamu, toh juga meninggal dunia. Lantas kepada suara itu saya bertanya, siapa dia? Suara itu menjawab, namanya Mahsun. Nah kemudian saya membantah. Saya katakan pada suara itu, ya,
Kalau Mahsun itu orangnya alim, ketika meninggal dunia yang mensolati sangat banyak. Bahkan yang menjadi imam sholat jenazah waktu itu adalah Ki Haji Abdullah Fakih dari Langitan sebelum beliau meninggal dunia. Perasaan saya waktu itu membenarkan memang Mahsun itu meninggal relatif muda karena memang tetangga saya, dan juga dia meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Saat itu perasaan saya dalam kondisi dibaringkan di rumah untuk segera dimakamkan. Saya mengenali orang-orang dan keluarga yang mentakziahi saya dan menyatakan bela sungkawa atau perasaan duka kepada keluarga saya. Saya tahu di antara pelayat tersebut ada yang membawa amplop, ada yang membawa beras, bahkan ada yang tidak membawa apa-apa, jagongan sampai ngentekno kacang. Lah iki Abah Sumali berarti. Kalau ini tak tambah dewa. Nah, saya juga mendengar, nah ini sayup-sayup suara orang yang sedang membaca surat Yasin. Ternyata suara itu adalah suara ibu saya yang ada di desa Kedung Jambe yang belum sempat datang ke persemayaman jenazah saya. Dengan bacaan surat Yasin tersebut, ruh saya menjadi sejuk dan tenang. Loh, coba ini kan luar biasa ya. Kemudian suara tanpa wujud itu terus memberitahu saya bahwa segera saya akan ditunjukkan dari hasil perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan saya yang jelek. Perasaan saya waktu itu belum melalui proses hisab. Jadi saya hanya ditunjukkan saja mengenai warta atau informasi kejadian-kejadian setelah orang itu meninggal dunia. Dan juga balasan bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa besar akan mendapatkan siksaan dan azab yang sangat pedih. Belum sempat saya berpikir mengenai siksaan apa itu, tiba-tiba saya merasakan tubuh ini dipukul dengan goto yang sangat besar. Badan ini terasa remuk dan hancur lebur. Rasanya sakit sekali, Mas. Setelah badan ini hancur lebur, dengan tiba-tiba pula merasa menjadi utuh kembali. Lalu saya dipukul lagi, dan itu saya alami berkali-kali. Nah, kalau dalam riwayatnya itu kan ketika mayat sudah dimasukkan dalam liang lahat dan semua yang mengantarkan jenazah pulang, kata Rasulullah, kemudian mayat itu didatangi siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka, wa ma kitabuka dan seterusnya, bisa menjawab lancar, aman. Tapi setiap pertanyaan yang tidak mampu dijawab, maka mayatnya akan dipukul dengan goto geni dan tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Nah, itu kan gitu. Kemudian utuh kembali, ditanya kembali. Makanya kula jenengan, karena hadisnya itu adalah ketika para petakziah, para peziarah yang mengantarkan mayat itu pulang, baru malaikat datang. Makanya kula jenengan benjing nikmati pesen karo anake aja sampai ditinggal dhewe. Malaikatnya ben gak teko. Nah, makanya dalam anekdot diceritakan ketika Gus Dur ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Langsung dijawab Gus Dur, "Alah kat, mosok gak ono pertanyaan liyane, takut biyen pancet aja ngono." Wong gitu aja kok. Repot ya. Malaikat langsung ngalih. Ya Allah ya Rahman ya. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, setelah mengalami penyiksaan dipukul dengan goto berkali-kali, apalagi siksaan berikutnya yang Pak Imam alami? Begini, saya lanjutkan ceritanya. Setelah badan ini kembali hancur, terus utuh kembali, kemudian suara itu menyatakan, jika orang mengatakan sesuatu tapi tidak mengamalkan, pasti ada hukumannya. Nah, ini kan
Sejalan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, wong yang sing iso ngomong gak iso nglakoni, wah itu besar azabnya. Ya, seperti saya ya yang biasa ceramah tapi gak iso nglakoni, wah ini sangat membahayakan. Makanya muga-muga kula jenengan diparingi kekuatan iman lahir dan batin dan selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa melakukan ilmu yang sudah kita pelajari. Allahumma amin. Seketika itu juga saya belum sempat berpikir. Tiba-tiba lidah saya ini terasa ada yang menarik dengan kuat-kuat. Lalu lidah ini dipotong-potong dengan gunting sampai pangkal lidah ini habis. Rasanya luar biasa sakitnya. Setelah lidah ini kembali utuh, dan itu dilakukan hal yang sama, yakni dipotong-potong kembali. Itu pun dilakukan berkali-kali. Masya Allah, rasanya luar biasa sakitnya, Mas. Setelah mengalami kejadian itu, saya juga mau ditunjukkan dengan hukuman orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsu birahinya, seperti zina dan pacaran. Kebetulan dulu saya pernah pacaran ketika masih remaja. Tiba-tiba saya didatangi banyak perempuan yang bugil, tubuhnya besar, warna kulitnya hitam legam, wajahnya sangat buruk dan menyeramkan. Lalu secara bergantian menduduki wajah saya. Kemaluannya, baunya sangat busuk, bau busuknya sampai menyakitkan dada saya. Dada saya rasanya benar-benar mengalami sesak nafas. Perempuan itu terus duduk di hidung saya. Dia tidak dapat disuruh pergi bila tidak kemauannya sendiri. Subhanallah. Nah, saat itulah saya kemudian mengucapkan kalimat, ya Allah, ampunilah saya, astagfirullah. Nah, ternyata ketika saya mengucapkan kalimat thayyibah seperti itu dengan istighfar, suara ini menjawab, jika orang telah meninggal dunia, ucapan astagfirullah, permohonan ampun, mereka sudah tidak ada manfaatnya sama sekali karena wis mati. Ya, jadi nggak kono misalnya mau coba Fatihah, mau coba ayat kursi, nggak ada gunanya. Ya, mengapa? Karena sudah mati. Sebagaimana sabda Rasulullah, li wis mati gak bakal bisa menambah amal soleh, sudah terputus sudah. Siksaan demi siksaan terus berlanjut. Saya sekarang sudah tidak ingat lagi kejadian-kejadian yang lainnya. Waktu itu mata Pak Imam sambil tampak berkaca-kaca sambil menerawang mengenang kejadian yang pernah dialaminya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, di saat Bapak telah merasakan mati, apakah masih nyambung dengan kehidupan dunia? Nah, ini jawabannya beliau, saya merasakan betul bahwa saya telah mati, tapi otak saya masih sadar dan terkadang masih ingat mengenai segala sesuatu yang pernah saya lakukan sewaktu hidup di dunia. Dan terkadang saya juga punya pikiran, bila suatu saat nanti diperkenankan hidup kembali, maka saya akan menunaikan taubatan nasuha. Kemudian suara itu bernada memberikan nasihat pada saya, kalau kamu ingin ringan merasakan sakaratul maut, maka banyak-banyaklah sodakoh, silaturahim, beramal soleh, dan bermanfaat buat lingkungan dan orang sekitarnya. Karena hal itu sangat mulia dibanding bila seseorang itu hanya gemar ibadah di masjid saja, tetapi tidak berhubungan dengan tetangga, tidak memberikan manfaat dengan yang lainnya. Ya, jadi yang namanya ibadah itu tidak hanya zikir saja, tidak di rumah saja, ya harus dapat memberikan manfaat terhadap tetangga dan lingkungannya. Saya sadar ketika masih hidup saya melupakan orang tua dan lingkungan saya, padahal berbakti kepada orang tua dan beramal soleh secara ikhlas dan juga menjalin hubungan silaturahim dan berbuat baik kepada yang lain, itu manfaatnya luar biasa dan bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, ternyata masih nyambung. Ini saya akhirnya ingat istri saya
ketika 34 hari di rumah sakit kan 10 hari pertama masih bisa dikomunikasi, karena semakin lama semakin drop, sudah nggak bisa bernafas, langsung nggak sadarkan diri dan dibawa ke ICU. Itu selama 24 hari, total 34 hari. Zaman COVID yang disebut Delta itu kan pagi siang sore, sampai tidak diumumkan lagi matinya di masjid ya. Pagi siang sore saya nyambangi, itu selalu ada orang digeledek dari ruang ICU. Istri saya sudah nggak sadar, hanya pakai semua peralatan yang disalurkan di monitor untuk ngecek saturasi oksigen dan sebagainya. Nah, ketika dia dalam kondisi sembuh, kemudian saya tanya, waktu itu gimana? Sebenarnya ketika saya sama sekali tidak sadar, gak bisa komunikasi, itu masih bisa mendengar. Jadi kalau ada perawat ganti popok itu Mira merasakan. Ketika dicubles diganti infusnya, pindah tempat, bisa merasakan sakit, tapi tidak bisa ngomong. Karena itu kemudian saya teringat hadis Kanjeng Nabi, kasru azmil mayyiti ka kasriha hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah mati, itu rohnya bisa merasakan sakit sebagaimana ketika dia masih hidup. Makanya kalau jenengan kapan di musuh melok ngedusi, mari ngono dikewetak-tak. Jadi mbales, Pak. Perkombian kayak iso mbales, mumpung ada Nah, sehingga dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah ditanya oleh seseorang begini, Syekh, ketika ada orang ziarah kubur kemudian mendoakannya, apakah yang diziarah, yang didoakan ini ngerti kalau sedang kita datangi dan kita doakan? Beliau menjawab, ngerti dan tahu. Lantas beliau untuk memperkuat jawabannya mengutip satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda begini, ya. Dari sahabat Ibnu Abdul Bar, beliau mendengar dari sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ini yang dipakai dasar oleh Ibnul Qayyim, bahwa orang mati itu masih tahu kalau sedang kita ziarah, kita doakan. Ma min rajulin atau ma min ahadin yamurru bi qabri akhihil mu'min. Apabila ada seseorang yang lewat kuburan saudaranya yang mukmin, alladzi kana ya'rifu fid dunya, yang pernah dikenalnya di dunia, fayusallimu alaih, kemudian mengucapkan salam padanya, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya sehingga mereka semua bisa menjawab salamnya. Satu. Yang kedua, ada seorang sahabat namanya Abu Razin tanya kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, saya ini kalau keluar rumah selalu melewati kuburan. Mungkin ini pas koyok nggone jemur itu kan ono wong sing sebelah kuburan. Jadi kalau keluar mesti lewat. Adakah satu amalan yang harus aku lakukan ketika lewat kuburan? Rasulullah bilang, ucapkan salam kepada mereka. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan salamnya kepada ahli kubur gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu kan doa. Semoga keselamatan tetap tercurah kepada kalian wahai ahli kubur, baik mukmin muslim, dan cepat atau lambat kami semua akan menyusul kalian. Menyusul apa? Mati. Nah, akhirnya Abu Razin ini tanya, ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati? Kok saya panjenengan suruh mengucapkan salam seperti salamnya ketika bertemu orang yang masih hidup? Apakah mereka mendengar? Terus dijawab Rasulullah,
mereka bisa mendengar dan menjawab salammu. Cuma Allah tidak memberikan kemampuan kamu untuk bisa mendengar jawaban salam mereka. Terus kemudian untuk memperkuat supaya Abu Razin ini lebih yakin, Rasulullah mempertegas begini, apakah kamu tidak suka jika salammu juga dijawab oleh malaikat sejumlah ahli kubur. Jadi yang mendoakan bukan hanya kubur, tapi para malaikat sejumlah ahli kubur juga turut mendoakan kita ketika kita lewat kuburan mengucapkan salam. Sehingga Syekh Sofyan Thauri mengatakan, nek kula jenengan pas lewat kuburan kok tidak mengucapkan salam, itu adalah merupakan kerugian yang luar biasa. Berarti kita mengabaikan doanya para malaikat. Nek donga dhewe mungkin bisa diterima atau tidak, tapi kalau malaikat yang ikut mendoakan maka pasti diterima oleh Allah. Makanya mbok menawa kula jenengan deres Quran ya wis katok, tahajud ya kadang-kadang enggak istiqomah ya, wiritan ya ngantuk, ngaji ya males, bae Sabtu Minggu ngene iki lewat kuburan. Ya ngejak konyon landi rekreasi lewat kuburan, cuma mengucapkan salam ben oleh barokahe doane para malaikat. Engko dipraktekno area-area jihad, nek kapan jalan sihat jolali lewat kuburan, jemur karo lewat kuburan pundi Bah Wonocolo atau minggu sesuk lah ya. Nanti mbangane lewat nganggur tak gak ucapkan salam. Nah, oke. Nah, itulah saudara sekalian. Jadi orang-orang yang terakhir ini ya, terang ini testimoni. Jadi Syekh Ibnu Qayyim kemudian membuat testimoni di dalam bukunya itu orang-orang yang pernah ketemu dengan orang yang mati. Beliau ditanya selanjutnya begini, apakah roh orang mati itu masih bisa ketemu dengan rohnya orang yang hidup? Bisa. Ternyata beliau mengutip satu ayat dalam surat Az-Zumar. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman begini, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaihal mauta wal yursilul ukhra ila ajalim musamma. Allahu yatawaffal anfus. Allah menahan roh atau nafas semua orang. Kapan itu roh ditahan oleh Allah? Khina mautiha, di saat roh itu semua mati. Jadi roh kita semua itu akan kembali ke hadirat Allah. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Nek wis memang ditakdirno mati, maka tidak akan dilepas kembali. Makanya kemudian saya berpikir, semua roh berdasarkan ayat ini ketika mati kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di dalam selanjutnya kitab Ar-Ruh ini diterangkan ada roh yang dirahmati Allah, ada roh yang diazab oleh Allah. Ketika roh itu diazab oleh Allah, tidak punya kesempatan untuk bertemu keluarganya, bertemu dengan yang lainnya, karena sibuk dengan siksaannya. Tapi ketika roh itu muna'amah, yang dinikmati, yang dirahmati, maka diberikan kebebasan untuk bersilaturahim dan ketemu roh-roh yang lainnya. Nah, jadi sekali lagi, ketika roh kita ini ditakdirkan mati, maka semua kembali ke hadirat Allah. Sehingga saya ini berpikir, kok kemudian ada kepercayaan, ada cerita, ini ono wong lewat kuburan kadang-kadang diwedeni pocong. Terus kemudian punya anggapan bahwa iku mbiyen ono wong mati kendat atau mati ditobrok, kok lewat kono akhirnya setiap dinopongno dadi memedi kan ngoten, Mbah. Lah kula akhirnya mikir, kok cek bere medeni wong barang ini kan ya. Sampai ada istilah nek apa mati medeni bocah. Apa iku nyanyiane, Pak? Sluku-sluku bathok. Nek
obah medeni bocah. Lah cek kobere kan gitu ya. Menghadapi azab atau kan dirahmati itu kurang karuan kok sampai medeni bocah. Nah, yang kedua, wa yumsikul lati qadha 'alaihal maut. Ketika roh itu sudah dinyatakan mati, maka imsak akan ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan kepada jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan kemudian melepas kembali roh yang ditakdirkan tidak mati. Jadi tadi Allahu yatawaffal anfus khina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ini ada yang kelewatan ya. Semua roh kalau sudah mati ditahan oleh Allah, wallati lam tamut. Dan semua roh kita ini ada di genggaman Allah di saat tidak mati. Kapan itu? Fi manamiha, di saat kita sedang apa? Sedang apa? Tidur. Jadi tidur itu sama dengan mati. Karena itu kalau kita mau tidur, doanya pamitan. Coba baca, doanya tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Aku sebut namamu ya Allah ketika aku hidup, dan aku sebut namamu wa amut ketika aku padahal arep turu mati. Sehingga Syekh Ibnul Qayyim mengatakan rohnya orang mati bisa ketemu dengan rohnya orang yang hidup itu kalau sama-sama mati. Kapan itu? Saat sama-sama mati. Matinya apa? Nek wong urip berarti pas turu. Sehingga nek pas turu itu kadang ketemu wong sing wis ngipi ketemu wong mati, itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya, jadi kula jenengan nek ngipi mbae, ngipi dulure sing wis mati, itu berarti kita memang suatu saat diizinkan oleh Allah untuk seperti itu. Makanya istri saya punya pengalaman ketika dalam kondisi tidak sadarkan diri selama 24 hari di ruang ICU itu, kemudian ketemu dengan mbah-mbah, ketemu bapak saya, ketemu orang-orang yang sudah mati. Jadi hakikatnya waktu itu sudah mati, tapi akhirnya dikembalikan kembali sehingga bisa hidup. Waktu itu aku ya mikir, ya Allah, ini sampai mati aku rapi ambek sopo iki ngono. Akhirin donga, ya Allah jenengan warasno aku ngono. Wah, temenan. Mau mati ya gurung karuan payu rapi. Oke, saudara sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan, bahwa ternyata ziarah kita, doa kita itu diketahui oleh ahli kubur. Dan sekali lagi testimoni yang dilakukan oleh Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah ada seorang namanya Al-Fadl bin Muwafiq. Itu beliau mengatakan begini, ketika ayahku meninggal dunia, aku dalam keadaan terpukul, kehilangan, sehingga setiap hari aku datang ziarah untuk mendoakannya. Tapi lama-lama ziarahku kemudian berkurang. Nah, di saat berkurang itulah menjadi 1 bulan, menjadi 1 tahun sekali. Ya, kalau kula jenengan setahun sekali nih ziarah itu bulan apa? Poso kan ya. Nah, suatu saat saya ziarah dan berdoa di atas kuburannya, ngantuk kemudian tertidur. Nah, ini sehingga beliau mengatakan tadi bisa komunikasi, bisa ketemu rohnya. Saat ngipi tertidur itulah aku ngipi. Tiba-tiba kuburan bapakku terkuak, terbuka. Aku melihat bapakku sedang duduk sambil mengenakan kafan. Tiba-tiba bapakku menegurku, kamu kemana saja? Biasanya awakmu ini sering ziarah dan berdoa di kuburanku, kok sekarang malah jarang? Neng diai awakmu ini le. Anaknya jawab, ndelok bal-balan pak. Aku cuma piala dunia. Nah, loh, apakah bapak tahu? Kalau saya kesini, aku tahu. Adakah sesuatu yang bisa aku bantu? Jangan berhenti menziarahi kuku dan berdoa kepadaku. Karena ketika kamu datang ke sini, yang senang bukan hanya saya, tapi semua ahli kubur ikut merasakan bahagia karena doamu. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu ya. Apakah nggak cukup dengan doa dari jauh?
Nah, saya kemudian dengan adanya teknologi ini kemudian bisa menjawab begini. Kula jenengan duwe anak sugih, perhatian tiap bulan selalu ngirim wong tua, ya, transfer dan selalu video callan. Kira-kira enak endi duwe anak sing setiap bulan atau mungkin satu kali riyoyo selalu datang sowan isok rangkulan, ambek selalu video callan tapi gak nate teko. Halo? Ya, umpama kula jenengan duwe anak transfer duit tiap bulan, bahkan nek riyoyo dicukupi semua kebutuhan kita tapi nggak teko, cuma video callan tok. Kita pun juga sudah merasakan bahagia, senang, tapi nuansanya jelas lebih enak, lego, ketemu lang. Nah itulah kira-kira antara ziarah kubur langsung dengan video callan. Ya, sampai doa-doa kita, tapi rasanya orang tua pasti lebih senang dan lebih bahagia kalau diparani anaknya. Saya kira demikianlah. Mudah-mudahan, wah terlalu panjang ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah disertai hidayah dan ridhonya Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.